bagaimana kisah awal ketemu Hani ya. Eh, di gereja lah pasti. Beberapa udah pada kenal nih, cuma nih satu orang yang agak lain ya. Maksudnya jarang ada sudutnya. Ya, itu dia gue pikir siapa gitu ya. Anaknya pendiam gue pikir tapi ternyata ya ribut juga. Nah itulah si Han. Dia itu pas gue lagi di M35 sekolah, padanya lagi hujan, terus dia kakinya kejeblos gitu. Pertama kali ketemu Hani itu yang pasti di gereja. Kesan pertama kali ngeliat dia apa ya? Culun. Sorry aneh. Culun. Terus kayaknya orangnya pendiam. Tahu-taunya orangnya itu sekalinya ketawa udah kayak cetar rumbana. Oke, sejarah pertama kali gue ketemu sama Hani itu mungkin bisa dihitung 7 tahun yang lalu ketika 2007 anak-anak kampus YAI lagi di ospek lah. Itu kita kumpulin anak-anak yang Kristen-Kristen. Nah di situ gue lihat sih memang pertama kali gue ketemu sama Hani, Ike dan teman-teman yang lain. Itu mungkin pertama kali gue ketemu sama Hani. Ya, untuk pertama kali saya mengenal Hani itu sekitar tahun 2005-2006. Dia itu satu sekolah sama Tina di SMK. Dan waktu itu yang pertama dia di Komsel, kemudian masuk di kafe, dan lama-kelamaan dia ikut ibadah minggu karena pada waktu itu dia masih ada gerejanya. Jadi dia pertama hanya aktif di Komsel dan kafe anak muda. Tapi lama-kelamaan akhirnya menjadi anggota jemaat pemuda di GKI Sion. Hani itu oke lah. Enggak. Hani itu lebih ke di luar jalur. Bener. Hani itu ya orangnya sih cepet bergaul ya sama orang baru. Kesan dari Hani pas dia jadi kameramen buat film Mamat, itu gue seneng banget, hasilnya keren. Yang paling berkesan dari Hani buat hidup gue yaitu ketika 2010 ketika gue ulang tahun, dan itu tepat di hari Minggu juga ketika gue pelayanan. Di situ gue sih nggak nyangka banget ketika Hani seorang diri datang tiba-tiba di gereja duduk dengan bawa kado di ulang tahun gue, dan itu sangat berkesan banget buat hidup gue. Sampai sekarang nggak bisa lupain. Hal yang paling diingat sama Hani itu gue sih bilang 2 minggu yang lalu itu pulang PCC, kita mau pergi cari nasi goreng. Nah itu kita naik motor bertiga, gua, Ike sama Hani. Di motor itu dia di belakang gua, dia melukin gua terus panjang jalan. Mungkin itu pelampiasan kali ya, karena gak ada yang bisa dipeluk. Jadi dia melukin gua terus, ya udah gitu dia ketawa paling kencang sampai kuping dia sakit. Itu sih hal yang paling gue inget. Mudah-mudahan Hani inget ini Han sampai seterusnya Han. Hani itu pendiam. Enggak deh. Hani itu jember. Ya, kalau menurut saya Hani orangnya baik gitu. Dia seorang yang ya ramah, lucu, dan luwes gitu. Tidak kaku dalam pergaulan, dan orangnya itu memang cocok sekali di sekolah minggu kalau menyampaikan satu bahan cerita itu baik sekali dia. Sehingga kalaupun misalnya bikin cerita, dia dengan penuh perasaan gitu.
Sehingga kadangkala ya kalau ceritanya sedih ya ikut juga sedih, dan kita juga terhanyut dengan jalan ceritanya. Kesan yang paling diingat dari Mbak Ani itu yang jelas orangnya baik, apalagi kalau masalah makanan, segala tentang makanan, tempat makan, semua dia tahu dah. Paling enak kalau ngajak Mbak Ani makan. Kesan Hani ya, saya terkesan ketika dia menjadi pagar betis pernikahan saya. Kebetulan di situ ada om saya yang sedang jomblo juga. Itu kesan saya sih. Hani itu apa adanya, nggak suka ngomong di situ, dia suka dia ngomong di situ ya. Terus yang saya senang tuh kerjanya cepat gitu ya, untuk ukuran bobotnya ya. Lagi Hal yang paling nyebelin dari Mbak Ani itu kalau dia lagi marah suka nggak kontrol. Pernah dulu suatu saat belum lama ini lagi ngejailin Mbak Ani sampai dia marah, sampai disiram kecap di kantor sampai kena baju pas kerja tuh, dan gak enak banget. Gue paling sebel kalau yang namanya Hani badannya makin gede. Yang ngeselin dari Hani itu orangnya apa ya, cepet galau, tiba-tiba suka ngelamun sendiri kalau lagi nyebrang jalan. Soalnya tangan lu bakal terus sekenceng-kencengnya sampai biru-biru. Ikutin. Hal yang paling gak disuka sama Hani. Hal yang paling gak disuka sama Hani itu orangnya minderan dan terlalu dengerin apa kata orang. Contohnya itu kalau Hani disuruh ngelakuin tindakan A dan orang bilang Hani gak bisa ngelakuin tindakan itu, dia tuh langsung ngedown dan gak akan ngelakuin tindakan itu lagi gitu. Nah, kecuali kalau ada orang yang nge-push dia, Hani pasti bisa gitu, dia bakal ngelakuin itu lagi. Itulah Hani. yang paling nyebelin dari si Hani itu, kadang-kadang kalau gua nyeletuk atau ngelawak dia itu yang lain ketawa, dia nggak ketawa, mikir. Di saat yang lain diem, dia bisa ketawa panjang, diulang-ulang lagi tuh bahan lawakan. Antara improve apa nggak nyambung gua nggak ngerti. Hani ya. Gue kalau sebel sama Hani kalau dia lagi marah-marah. Yang menyebalkan dari Hani, mood-moodannya ya gitu. Kadang dia panas, kadang dia dingin. Tadi juga ada, tadi tiba-tiba ngilang. Ya begitu deh. Hal yang paling menyebalkan, wah saya sangat sebal sekali ketika Hani kentut sembarangan. Itu aja. Benda ya? Kalau gue ibaratkan Hani itu kayak bola. Dia loncat sana, loncat sini. Ceria deh pokoknya. Itu Hani dah. Kalau diibaratkan Hani itu kayak potongan kue keju, lembut, asin, dan manis. Kalau suruh ngibaratin Mbak Ani kayak kita itu, Mbak Ani kayak mobil jeep. Kebetulan Mbak Ani kan seneng mobil jeep. Artinya Mbak Ani tuh bisa diajak off-road sama bisa diajak di jalan tol. Maksudnya off-road itu Mbak Ani bisa diajak susah, jalan tol itu Mbak Ani bisa diajak seneng. Hani itu kayak telur yang terkadang jadi telur yang mentah, yang kalau jatuh dia langsung pecah berantakan, yang terkadang jadi telur yang matang, yang kalau jatuh dia tetap utuh. Itulah Hani.
Kalau diibaratkan sebuah benda, Hani, pernah nonton film Ghost nggak? Pernah nonton film Ghost ya? Ada itu kan cowok cewek sedang membuat sesuatu benda. Nah itu ya Tuhan itu sedang dibentuk. Cuman ya kebetulan kalau di Ghost itu kan bagus nih. Ya kalau bagi saya sih ya tahu sendiri lah maksud saya. Ya, jadi sosok Hani itu mungkin kalau gue ibaratin seperti keripik Meiji. Kenapa keripik Meiji? Karena ketika dulu waktu masih booming itu kan misterius banget. Gue bahkan nyari-nyari kemana nggak ketemu gitu. Nah, waktu gue awal ketemu sama Hani juga misterius. Dalam arti bahwa agak susah sih memang ketika gue deketin Hani, sampai akhirnya kita deket. Dan yang kemudian adalah Maici itu kan terkenal sama pedesnya, tapi bikin lagi gitu. Nah, Hani itu memang pedes, tapi bikin gue ketagihan sih. Aha, petasan. Soalnya dia kalau ketawa berisik, yang lain pasti nyamber. Hani itu seperti bola. Bukan badannya ya, bola karena Hani suka pergi sana, pergi sini, mecok sana, mecok sini. Hani itu kalau di permainan sepak bola, dia itu posisinya gelandang tengah. Dia pintar memposisikan diri, kadang-kadang jadi ngebantu yang pemain belakang, kadang-kadang membantu pemain depan, kadang-kadang membantu samping, kadang-kadang membantu kanan, kadang-kadang ngebantu penonton juga. Duduk di kursi penonton, ngebantu wasit. Dia pintar memposisikan dirinya di mana. Jadi Hani itu kayak gelandang, bukan gelandangan, maksudnya gelandang. Itu Hani. Pesan buat Hani ulang tahun sekarang biar Hani makin sukses kerjaannya, pelayanannya, semakin cinta Tuhan, dan yang pasti dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Amin. Pertama aku mau ucapin selamat ulang tahun buat Mbak Hani. Pesannya cuma satu, kedepannya Mbak Hani semoga jadi lebih baik dalam kerjaan dan jodoh. Ingat umur Mbak Hani udah 25. Hani, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Pesan-pesan aku biar Hani semakin semangat melayani Tuhan, Hani semakin mencintai Tuhan, semangat jadi guru sekolah minggu, mendidik anak-anak. Dan kalau kata orang nih, cari jodoh. Kalau buat Hani, tentukan pilihan ya Han sekarang. Daripada kita diet makanan, mending kita zumba. Pesan buat Hani yang paling penting, pelayanan sekolah minggunya makin maju. Cepet dapet jodoh, itu penting juga tuh masa depan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Hani, cepat move on ya. Pesan buat Hani yang ulang tahun hari ini, tetap semangat, tetap andelin Tuhan dalam segala hal. Dalam pelayanan Hani, ketika ada masalah tetap andelin Tuhan, karena itu yakin Hani pasti bisa lah mampu sama Tuhan. Dan yang pasti itu selalu berdoa buat Hani biar yang terbaik Tuhan kasih buat Hani dan Hani selalu bahagia. Pesan buat Hani yang sudah seperempat abad di muka bumi ini, tolonglah cari pasangan hidup yang mendampingi. Ya mungkin juga yang pegang kamera juga bisa. Pesan buat Hani di ulang tahunnya supaya semua yang lu punya sekarang tetap pertahanin, jauh lebih konsisten, terus makin naik terus. Haninya kalau berat badan sih urusan kita sama Tuhan lah ya. Itu aja pesan gue, cuma tetap lebih konsisten sama Tuhan. Apa yang lu udah punya udah mantep, tinggal pertahanin terus makin naik. Gitu. Iya, pesan saya untuk Hani yang sedang berulang tahun.
ya bersyukur bahwa Tuhan memberi pekerjaan yang baik. Nah, dalam pekerjaan untuk bagaimana kita menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain, Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan di sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Hani walaupun bekerja di sekuler, kita bekerja, Hani bekerja dengan baik, itu sudah menjadi kesaksian untuk orang lain. Karena bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sehingga orang lain yang belum seiman melihat, oh ini cara kerjanya orang Kristen ya, luar biasa. Juga dalam pelayanan, ya melayani dengan sungguh-sungguh melalui profesi. Tuhan tempatkan Hani di dalam pelayanan di sekolah minggu di GKRI Sion, layani dengan baik. 1-2 orang kita layani dengan baik, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberi kekuatan kepada Hani, kemampuan, dan apapun masalah kita bisa hadapi itu, dan Tuhan memberi kekuatan sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi mungkin pasti ada tantangan, ada pergumulan, tapi ingat Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, bahkan sukacita di dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan dan pelayanan berjalan dengan baik dan lancar. Jadi selamat ulang tahun untuk Hani. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Puji Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati Hani. Selamat ulang tahun Hani. Selamat ulang tahun Hani. Buat Hani. Birthday buat Hani. God bless. Selamat ulang tahun Hani. Selamat ulang tahun.